Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfatur Rizky Hermawan dengan NIM 1305 223 113 dari kelas D461. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengimplementasi dari eh, dokumen yang ada di CLO3 yang sudah saya upload beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi di sini saya mempunyai 3 database. Yang pertama itu ada database SIAK NG ini, lalu ada database CLE, dan ada database SIMAKER. Nah, isi dari database SIAK NG ini, dia itu ada academic user, ada course, dan ada academic records. Untuk CLE itu ada learning material, assignment, dan assignment submission. Lalu untuk SIMAKER itu ada unit kerja, program kerja, dan evaluasi kerja. Nah, setelah kita membuat tabel-tabel itu, kita langsung membuat usernya. Misalkan di sini ada contoh admin system dan passwordnya itu admin1, lalu ada admin cele, passwordnya itu admin cele 123, dan seterusnya. Nah, lalu untuk bagian ini kita itu melakukan pemberian hak akses untuk user tersebut. Seperti ini di user admin system ini, dia punya privilege ke semuanya seperti create, select, insert, delete, dan drop untuk ke semua database. Nah, untuk admin cele, dia bisa melakukan create, select, insert, delete, dan drop, tetapi hanya di database cele saja. Nah, untuk dosen itu dia malah bisa melakukan create seperti contohnya membuat tabel tentang nilai mahasiswa dan lain-lain pada database ini saja gitu. Dan untuk misalkan untuk kepala departemen, dia hanya bisa melakukan drop misalkan contohnya dia melakukan drop tabel atau drop isi tabel dan lain-lain itu di database SIMAKER saja. Nah, untuk show grants-nya ini, dia itu akan menampilkan hak apa saja yang diberikan kepada user tersebut. Misal di sini dia akan menampilkan dia akan menampilkan apa saja akses yang bisa dilakukan oleh admin system. Di sini seperti dia bisa melakukan select, insert, update, delete, dan lain-lain. Tetapi jika kita melakukan yang lain seperti koordinator MK, dia itu hanya akan aksesnya hanya ada di delete saja dan berada di cele. Jadi dia hanya bisa melakukan delete itu di database cele saja. Begitupun untuk misalkan staf administrasi. Jadi di staf administrasi ini dia bisa melakukan insert untuk di database SIAK NG saja. Selanjutnya akan mendemokan user. Jadi di sini ada user misalkan admin system. Cara menambahkan usernya itu kita klik tombol plus ini, lalu menamakan saja misalkan admin system, lalu masukkan username-nya sesuai username yang sudah kita buat user tadi. Lalu contohnya ini admin system. Nah, lalu kita masukkan passwordnya di sini. Jadi store in vault, lalu masukkan passwordnya. Karena tadi passwordnya admin 123, jadi masukin saja admin 123. Setelah itu nanti dites oke saja. Saya tidak mencet oke karena saya sudah buat usernya. Jadi, nah contohnya di sini admin system ini tadi dia bisa melakukan bisa mengakses seluruh database dan melakukan insert, create, update, delete, dan semacamnya itu. Di sini misalkan kita langsung pakai saja, misalkan kita mengakses data nah misalkan di sini kita mengakses database SIMAKER, lalu kita karena saya sudah memasukkan yang ini tadi, kita sudah memasukkan ini,
kita langsung select aja di sini, dan hasilnya itu langsung ada. Jadi dia ada ilmu sosial dan politik, ekonomi, teknik, dan lain-lain. Dia bisa melakukan select, dia bisa melakukan insert juga, create juga, dan delete juga bisa. Dia juga bisa mengakses database yang lain. Misalnya kita pindah ke database CL. Nah, kita mau melakukan menampilkan data juga di tabel learning material. Nah, kita langsung saja sini, kita run kodenya. Nah, dia akan menampilkan apa saja data yang ada di learning material ini yang sudah diinsertkan gitu. Itu contoh untuk admin system. Nah, lalu untuk admin cele, karena tadi kita hanya bisa melakukan insert, create, update, dan delete. Jadi dia itu hanya bisa mengakses database cele saja, tidak bisa melakukan menginput menginputkan insert, create, update, dan delete itu di database yang lain gitu. Nah, untuk mahasiswa, misalkan karena mahasiswa ini ada di dalam database cele dan dia hanya bisa melakukan select. Jadi misalkan di sini dicontohkan kita pakai database-nya, lalu kita melakukan select yang ada di tabel learning material, di mana judulnya itu adalah pengantar pemrograman. Nah, jika di run, maka kodenya itu akan langsung muncul seperti ini. Lalu misalkan untuk di bagian kepala departemen, karena di bagian kepala departemen ini hanya bisa melakukan drop saja. Nah, di sini saya melakukan setelah mengakses database-nya, dia melakukan drop table untuk tabel dengan nama evaluasi kinerja. Jadi nanti tabel evaluasi kinerja ini tidak akan ada di database Simakar ini. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.